dulu bagaimana tentang pengukuhan dari DKI. Pertama-tama saya ingin mengucapkan minta maaf dulu kepada seluruh Pemprov. Memang ini telat. Mestinya pengukuhan ini udah beberapa bulan yang lalu, tapi karena memang waktu saya kemarin sedikit sibuk, jadi baru sekarang. Ini buat saya suatu kebanggaan dan kebahagiaan buat kami di pusat untuk bisa mulai mengerjakan atau mengukuhkan Pemprov yang dimulai kemarin dari Banten dan sekarang DKI, besok Jabar, dan ada 19 lagi. Jadi ini langkah awal dari keseriusan kita untuk menyebarkan atau membuat padel sebagai kebanggaan provinsi masing-masing di Indonesia. Nah, hari ini saya bahagia karena saya telah mengukuhkan kakak saya, sahabat saya, ya, Pak Gino Korombis sebagai Ketua PPP DKI. Ya, saya yakin di bawah naungan beliau DKI padelnya akan maju dan akan lebih maju lagi. Jadi bahagia lah saya. Pak, ini kan di DKI kan pedal sangat familiar banget ya Pak. Harapannya apa ke Pak Gino untuk pedal Indonesia bisa di Jakarta lebih maju lagi? DKI sebagai salah satu yang memang padel itu berkembang pesat. Jadi permintaan saya atau harapan saya banyak. Ya, salah satunya penyebaran yang fair dan adil kepada seluruh masyarakat DKI. Jangan hanya ini sebagai olahraga elit, dimanapun caranya itu. Ya. Yang pertama, sosialisasi harus benar. Yang kedua, harus bisa mempersatukan seluruh stakeholder. Ya, Jakarta itu klubnya banyak, courts-nya banyak, industrinya maju, pemainnya juga banyak, dan ini semua harus dirangkul ya secara adil dan merata. Ya, dan saya yakin sih Pak Gino ini kan anak gaul, jadi mudah lah itu. Dan yang paling sulit ini yang terakhir. Yang paling sulit harapan saya DKI bisa menjadi salah satu pabrik yang bisa menciptakan atlet-atlet padel untuk merah putih di kedepannya. Nah, ini yang paling sulit. Nah, jadi ya itu harapan-harapan saya. Sebenarnya banyak, kalau mau diri panjang. Ini tiga yang paling penting lah, tiga yang paling penting untuk saya itu karena kita harus mempersiapkan, insya Allah kan Olimpik tahun 2032 maaf. Nah, jadi DKI sebagai industri padel yang salah satu yang paling maju di Indonesia ya memang harus menciptakan atlet-atlet yang jelas. Udah resmi ya, artinya udah sah gitu. Jangka pendeknya apa sih? Statusnya sekarang udah resmi. Iya, jangka pendek kita juga langsung sekarang abis ini kita ada dengan stakeholder padel di Jakarta, pemilik klub, penjual raket, semuanya yang ada hubungan dengan Jakarta. Langsung kita pertemukan, kita mulai berdiskusi untuk membicarakan apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk supaya itu terjadi, karena kalau ngomongin pertumbuhan itu pertumbuhan sangat cepat, itu kita nggak usah khawatir. Dan sekarang yang kita khawatirkan adalah memanage dengan baik. Soal harapan dari Pak Gali Jakarta sebagai pabrik itu bagaimana? Yes, itu dengan pengukuhan ini emang itu satu langkah kita yang harus kita jalankan, dan dengan supportnya Pak Gali kita percaya kalau Jakarta itu sangat bisa untuk membuat pabrik atlet-atlet atau ini, karena dilihat dari tempat dan penduduk dan kekuatan ekonomi harus bisa. Ada kejuaraan tahunan nggak Pak yang disiapkan dari DKI Jakarta? Iya, itu sementara waktu emang kejuaraan sudah ada, cuman emang akan kita melihat lagi menjadi kejuaraan yang lebih profesional dan menjadi kejuaraan yang untuk mengarah ke arah atlet-atlet internasional. Kalau sudah ada mapnya belum kira-kira saat ini yang pemain padel itu di usia berapa yang akan bisa nantinya jadi atlet padel nasional, padel nasional gitu? Oke, itu bisa kita jawab dulu ya, atau bro ya jawab dulu. Sementara waktu emang dari kemarin kita coba dengan apa yang ada. Yang ada itu emang pemain-pemain yang
kami sedang mengumpulkan atlet-atlet dari umur 10 tahun sampai 14 tahun. Saya kumpulin nih. Saya kumpulin sekarang mungkin sudah ada sekitar 10 sampai 12 potensi atlet masa depan kita. Ya, memang masih kebanyakan berdomisili DKI dan sekitarnya, sampai Banten lah, sampai DKI, Banten dan Jabar. Nah, memang ya tadi saya bilang, maaf yang tadi Mas Gino bilang, memang ya ekonomi itu masih menjadi driving force ya, masih menjadi force yang kekuatan yang sangat besar di olahraga ini. Makanya masih DKI, Banten dan Jabar yang kita temukan atlet-atlet muda ini. Ya saya yakin di Bali juga ada, tapi kan saya belum nyampe sana. Nah, Banten kemarin sudah mengadakan turnamen U15 pertama yang atletnya yang anak-anak ini yang kita lagi kembangkan, dan jujur aja saya juga kalah sama salah satu dari mereka. Jadi kami dari PB pusatnya bekerja sama dengan seluruh Pemprov untuk mulai mengencangkan atau mengegas lah program ini, dan alhamdulillah sudah mulai kelihatan bahwa orang tua murid ini bisa melihat, oh kayaknya ada future nih, ada masa depan di olahraga ini. Itu yang paling penting. Jangan sampai orang tua muridnya orang tua anak-anak ini nggak lihat ada masa depan, tapi sudah mulai ngelihat ada masa depannya. Jadi ya itulah kuncinya.